Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan Kick-Off Tourism Working Group G20 tahun 2022 yang digelar secara hybrid. Untuk acara offline diselenggarakan di Balerung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf, dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara virtual, serta dilanjutkan dengan dibunyikannya alat musik tradisional dari Bali. Acara Kick-Off Tourism Working Group G20 ini turut dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Italia Massimo Garavaglia, Sekretaris Jenderal Tourism World Organization Zurab Pololikashvili, dan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Wisnu Bawah Tarunajaya. Tourism Working Group G20 merupakan salah satu dari 16 working group yang dilaksanakan jelang acara puncak yakni KTT G20 pada November mendatang. Dalam working group ini, para ahli dari negara G20 akan mencari solusi untuk penanganan isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, Tourism Working Group G20 fokus membahas upaya-upaya untuk memajukan dan memulihkan sektor parekraf pasca krisis COVID-19 dengan mempromosikan resiliensi, ketahanan pariwisata, atau ketangguhan. Penguatan peran masyarakat di sektor parekraf menjadi bagian isu yang telah diidentifikasi dalam Working Group G20 ini. Pasalnya, masyarakat merupakan agen perubahan atau agent of change untuk transformasi pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan fokus Kemenparekraf dalam mengembangkan sektor parekraf melalui meningkatkan kapasitas SDM. Bahkan Menparekraf telah beberapa kali hadir dan melihat langsung pelatihan dan pendampingan SDM, baik dari segi peningkatan human capital maupun juga penerapan protokol berbasis CISA. Menparekraf menyebut hasil dari working group ini nantinya akan dibahas di pertemuan tingkat menteri negara-negara G20. Dengan demikian, harus ada sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga untuk memperjuangkan kepentingan nasional termasuk untuk kepentingan sektor parekraf. Tourism Working Group G20 Presidensi Indonesia fokusnya ada dalam upaya memajukan dan memulihkan sektor parekraf pasca krisis COVID-19 dengan mempromosikan resiliensi, ketahanan pariwisata atau ketangguhan. Working Group yang tersusun telah mengidentifikasi isu utama, yaitu penguatan masyarakat sebagai agen perubahan, agent of change untuk transformasi pariwisata. Oleh karena itu, working group ini akan memfokuskan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan lebih lanjut untuk UMKM, Micro Small Medium Enterprises, dan Community-Based Tourism, pariwisata berbasis komunitas seperti desa wisata, desa kreatif, dan program-program yang berkeadilan. Dengan tema tersebut, kami berharap para menteri pariwisata G20 dengan dukungan UNWTO tentunya dan mitra terkait menyepakati pedoman penguatan komunitas dan UMKM sebagai agen transformasi pariwisata, pemulihan yang berpusat pada siapa? Pada rakyat. Melalui PWG kali ini, harapan kami kita akan hasilkan suatu program yang konkret berdasarkan best practices, dan Indonesia sudah dianggap telah menjalankan best practices dalam penanganan pandemi COVID-19, dan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, kegiatan Tourism Working Group ini adalah kerjasama yang baik dan erat, dan nanti akan berpuncak di Tourism Ministerial Meeting, sehingga sinergi antara Kemenparekraf dan KL lainnya, kementerian dan lembaga lainnya mutlak memperjuangkan kepentingan kita, kepentingan nasional. Kita harus menjadi consensus builder, sehingga ide-ide atau outcome document yang dapat diterima dari seluruh anggota G20 nantinya harus merujuk pada 3 pilar arahan Presiden. Kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi. Saya ulangi, kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi. Akhirnya kami percaya bahwa 2022 adalah tahun kebangkitan, tahun yang luar biasa, tahun kepulihan yang akan membuka lapangan kerja yang luas, yang akan menuju Indonesia emas. Pariwisata akan menjadi lokomotif, dan tahun ini Kemenparekraf juga melaksanakan back-to-back kegiatan Tourism Ministerial Meeting G20 dengan kegiatan World Tourism Day 2022. Ada banyak sekali side-side events yang akan kita rancang, dan tahun 2022 ini akan menjadi annus mirabilis atau tahun yang menakjubkan dan penuh harapan bagi dunia, utamanya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya mengajak seluruh stakeholders untuk berlomba-lomba menggelar perhelatan-perhelatan yang mendukung G20.
sebagai bagian dari semangat kita bersama Road to G20 maupun G20 Site atau Meeting Plus, G20 Spirit, dan apapun kegiatan yang mendukung suksesnya penyelenggaraan G20 di Indonesia. Saya harapkan dukungan yang aktif dalam pemulihan ekonomi Indonesia karena pengadaan event akan membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UMKM memegang peran penting dalam memulihkan perekonomian termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM menjadi sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan sesuai dengan deklarasi G20 tahun lalu di Roma, Italia. Menurut Menko Perekonomian, rangkaian acara G20 yang jumlahnya lebih dari 400 kegiatan memiliki potensi PDB sebesar 7,4 triliun rupiah dan dapat membuka 33.000 lapangan kerja baru. Sementara itu, Menteri Pariwisata Italia, Massimo Garavaglia, mengatakan industri pariwisata dan komunitas lokal harus dapat mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh tren baru, yakni permintaan terhadap pengalaman wisata yang berbeda-beda dan berkelanjutan, kemudian mengambil keuntungan dari inovasi digital, serta memainkan peran aktif dalam evolusi menuju pariwisata yang semakin berkelanjutan. Tim Eljan Media melaporkan.